Kabinet Merah Putih Prabowo Subianto diklaim sebagai kabinet paling gemuk sejak Orde Baru hingga reformasi. Apakah ini langkah strategis atau justru menambah beban birokrasi? Jendela data untuk Anda. Dalam susunan Menteri Kabinet Merah Putih, Prabowo Gibran menambah jumlah kementerian koordinator, lalu memecah beberapa kementerian sehingga kabinetnya dianggap sebagai kabinet gemuk. Kabinet Prabowo memiliki 14 kementerian baru dari total 48 kementerian dan 56 wakil menteri. Jumlah ini lebih banyak dibandingkan era Jokowi yang hanya ada 34 kementerian. Hal pertama yang berbeda dalam era Prabowo adalah jumlah menteri koordinator yang menggemuk jadi 7 orang dari sebelumnya hanya 4 orang. Prabowo Gibran menambah 4 kementerian koordinator baru dan mempertahankan 3 kementerian lama. Namun, ada satu kementerian koordinator di era Jokowi yang dihapus, yaitu Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Hal berbeda berikutnya, 3 kementerian yang diisi 3 orang wakil menteri, yakni Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian BUMN. Selanjutnya, pada era Prabowo Gibran mencatat sejarah dengan mempunyai utusan dan penasihat khusus yang jumlahnya masing-masing 7, sehingga totalnya ada 14 orang. Dan yang terakhir, pada pemerintahan Prabowo Gibran membentuk 3 badan baru, yakni Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, dan Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus. Dengan banyaknya kementerian yang terbentuk, semua kebijakan dapat berjalan secara efektif dan dapat memfasilitasi pengawasan yang lebih baik terhadap program-program pemerintahan. Namun, di sisi lain terdapat beberapa dampak negatif yang terjadi, seperti menambahnya beban anggaran negara, serta alur birokrasi yang akan semakin rumit dan panjang. Tujuan kabinet gemuk adalah membangun pemerintahan yang kuat. Namun, apabila pemerintah tidak mampu mengelola kompleksitas yang ditimbulkan oleh kabinet yang besar ini, risiko yang terjadi ialah mengganggu tujuan reformasi birokrasi. Saya Desiasmini Siregar dan tim Litbang Indonesia pamit undur diri. Tetap saksikan Jendela Data atau Jeda hanya di YouTube Media Indonesia.